mikrofonnya. Lalu saya akan membacakan sedikit aturan dari Ngopi kali ini. Yang pertama, peserta nanti diharapkan dapat mengisi daftar hadir di link yang akan dikirimkan pada ruang chat Zoom. Lalu yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat Zoom. Dan selanjutnya, diskusi ini nanti akan dipimpin atau dimoderatori oleh Mas Zainal Karomi. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit biodata dari Mas Zainal Karomi selaku moderator pada Ngopi kali ini. Nama beliau adalah Mas Zainal Karomi. Nama beliau adalah Zainal Karomi. Asal beliau dari Kranji, Kedung Wuni Timur, Kabupaten Pekalongan. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Legoso, Gang Haji Koweng, nomor 9, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. S2 di Sekolah Pasca Sarjana Uni Syarif Hidayatullah. Dan sebelumnya beliau menamatkan strata 1 di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Beliau ini juga merupakan salah satu ekonomi. Disilakan. Yes. Baik, terima kasih Mbak Dikra telah membuka dan menyerahkan acara ini kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabi tahirin ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber pada acara ngobrol virologi Gus Nanal Ainal Fauz. Yang kami hormati pula Mas Fatur Rahman Karyati selaku Direktur Lingkar Filologi Ciputat, dan yang kami hormati para segenap panitia ngobrol filologi. Dan tak lupa yang kami hormati para segenap peserta ngobrol filologi yang sudah bergabung dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul lagi dalam Monggo dilanjut Mas Zainal Karomi. Ya, mohon maaf ini Ustaz. Tiba-tiba ngeblank. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam acara ngobrol virologi seri kedua. Pada seri ini kita semua akan membahas mengenai manuskrip ulama kudus, dan tema ini secara khusus akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Gus Nanal Ainal Fauz. Beliau Gus Nanal lahir di Kota Wali Demak pada tanggal 21 Juli 1995 dan sekarang berdomisili di Kabupaten Pati. Pendidikan beliau yang pertama di Madrasah Qudsiah Kudus, kemudian yang melanjutkan di Ma'had Syekh Badruddin Al-Hasani Suriah, kemudian mengenyam pendidikan sarjana di
Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur. Sebagaimana yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Direktur Lingkar Filologi Ciputat Mas Atung, bahwa beliau ini salah satu Gus dengan di usia muda tetapi sangat produktif dengan karya-karyanya. Ini dilihat dari karya-karya beliau antara lain yaitu kitab As-Sabat Al-Indonesi, Al-Mu'jam Al-Mu'allafati Ulama'i Indonesia. Kemudian juga ada kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah Bilisani Ulama'i Indonesia Abrol Usyur. Kemudian juga ada kitab Ikramul Qaum Bidzikril Arifin Alladzina Ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati la fin naumi. Kemudian ada juga kitab Arba'una Hadisan fi Tibbil Qulubi wa Dawaiha dan kitab Tarjamatu Qasidatul Burdah lil Busiri. Selain itu Gus Nanal juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya yaitu menjadi Khadim Turas Ulama Nusantara dan menjadi selain itu juga menjadi Wakil Ketua Aswaja Center Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Mungkin demikian CV dari narasumber kita. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran mengenai tema yang akan dibahas ini. Bahwasanya Kudus sebagai kota santri menyimpan berbagai manuskrip karya-karya ulama terdahulu yang tersimpan rapi dan terawat hingga saat ini. Paling tidak manuskrip-manuskrip itu ada di 3 pesantren, antara lain pesantren Damaran Kota Kudus, pesantren Al-Yasir Jekulo Kudus, dan pesantren Mambaul Falah Dawe Kudus. Lalu manuskrip apa sajakah yang terdapat di pesantren-pesantren tersebut? Mengenai manuskrip apa saja di dalam pesantren tersebut, insya Allah akan disampaikan langsung oleh pemateri kita secara jelas dan rinci. Kepada Gus Nanal, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kurang lebih waktu 20 menit, Gus. Oh, ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Semua serta Zoom yang saya hormati, terutama Gus Mas Fathur Rahman Karyadi dan Mas Zainal Karomi dan lain, dan semuanya pokoknya yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa ikut hadir acara yang diselenggarakan oleh forum apa nih? Forum apa tadi? Lingkar Filologi Ciputat ya, Lingkar Filologi Ciputat, Masya Allah. Nah, pada kali ini saya kemarin di kontak sama panitia dan ditanyai apa temanya, waduh gitu, apa ya kira-kira. Alhamdulillah saya kasih tema ya, saya kebetulan yang paling saya kuasai ya masalah yang tentang berkaitan dengan manuskrip, ya manuskrip dari Kudus. Ini ada ngomongin soal Kudus ya, ngomongin soal Kudus tak lepas dengan pasti Kudus, oh Sunan Kudus, ya, Kudus pasti Sunan Kudus. Dan prasasti yang menyatakan bahwa Kudus ini memang sejak dulu adalah kota santri dan kota yang sangat dengan peradaban Islamnya ya, dengan peradaban dengan
Islamnya itu ya ada prasasti pembangunan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Akan tapi sekarang saya tidak hafal apa redaksinya. Akan tapi setelah itu kira-kira pada abad 9 atau 10 Hijriah ya, 10 Hijriah, sekitar abad 15 Masehi. Nah, kemudian dengan lambat laun dan alhamdulillah sampai sekarang Kudus masih terkenal dengan kota santri, dan memang kota santrinya tidak hanya abad-abad ini melainkan sudah sejak lama itu. Ini ada beberapa manuskrip yang ingin saya singgung sedikit-sedikit ya. Kalau menyinggung semuanya tidak mungkin, ini nanti kita sedikit kita bacakan. Ini manuskrip ulama Kudus. Sebagai kota santri, Kudus menyimpan berbagai manuskrip karya-karya ulama yang terawat hingga saat ini. Paling tidak manuskrip itu ada di tiga pesantren Damaran Kota Kudus, yang mana pesantren Damaran ini adalah pesantren peninggalan leluhurnya Gus Bahak Narukan Rembang. Dan sekarang Gus Bahak memang beliau yang dituakan di pesantren itu, meskipun domisilinya di Rembang. Nah, kemudian di pesantren Al Yasir Jekulo Kudus ini daerah Bareng, dan pesantren Mambaul Falah Ndawe Kudus di bawah Sunan Muria ini daerah sana. Kemudian lanjut, sekarang manuskrip pesantren Damaran. Nah, saya sendiri belum pernah melihat langsung manuskrip yang ada di sana, hanya saja ada beberapa kawan yang pernah melihat dan meneliti langsung. Terus Gus Bahak juga dalam beberapa kesempatan sempat menyinggung adanya manuskrip yang ada di pesantren Damaran. Bahkan malah pernah Gus Bahak ini membacakan salah satu teks ijazah ya, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diijazahkan untuk pengasuh Pondok Damaran pada saat itu, yang dulu pernah nyantri di Tebu Ireng ya, di Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, namun sebelum itu ini mengenai tentang pesantren Damaran ya, bahwa kita di kalangan pesantren, di kalangan ahli sejarah Islam yang ada di Indonesia ini pasti mengenal dengan nama Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Nah, yang mana beliau dulu aslinya Jepara, kemudian pindah ke Semarang, dan di antara di antara rihlah thalabul ilm atau pencarian ilmu beliau ini pernah beliau nyantri di Damaran, pondok pesantren Damaran ini, yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Haji Soleh bin Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh Kudus di Damaran. Saya tidak tahu apakah pondok ini memang hasil dirian beliau atau hasil dirian abahnya, yang yaitu Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh Damaran. Jadi pondok ini memang alhamdulillah, pondok ini setahu saya yang di kota Kudus, pondok ini adalah pondok tertua yang masih eksis hingga sekarang. Diperkirakan umurnya ya sekitar 200 tahun atau lebih. Dan alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang, masih ada manuskrip yang ada di peninggalan sesepuh pondok ini yang ada di pondok pesantren Damaran itu. Nah, kembali lagi ke ini manuskrip pesantren Damaran, teks ijazah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diijazahkan kepada Kiai Haji Raden Fauzan bin Kiai Haji Raden Maksum bin Kiai Haji Soleh bin Kiai Haji Raden Asnawi Sepuh Damaran. Jadi dulu ceritanya itu Mbah Fauzan itu mondoknya di Tebu Ireng. Nah, kemudian entah ketika pulang atau ketika masih di sana, ini beliau minta ijazah dari gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian itu ijazah ini tertanggal pada akhir bulan Ramadan tahun
1200 ini bukan 1200 tapi 1351. 1351 Hijriah atau sekitar tahun 1933 Masehi. Ya, sekitar 80 tahun yang lalu ya. Ini saya coba lihatkan, ini saya bacakan dari sini ya. Ini saya lupa tadi ngirim fotonya ke panitia. Ini qad ajaztu, ini kata Mbah Hashim. Ini qad ajaztu waladi wa qurrata aini Ratin Fauzan ibnul marhum Syekh Ma'sum Al-Qudsi Al-Jawi ayyarwiya anni ma tajuzu riwayatuhu min sahihil Bukhari. Saya mengijazahkan anak saya, yaitu saking dekatnya ini, anak saya yaitu Ratin Fauzan bin Kiai Ma'sum Kudus Jawa. Saya mengijazahkan dia meriwayatkan dari saya Sahih Bukhari, wa Sahih Muslim, wa Ihya Imam Al-Ghazali, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ihya Ulumuddin. Kemudian wa yaqra'a min al-ahzabi Hizbul Imam Nawawi, dikasih ijazah juga Hizib Imam Nawawi, wa Khulasatul Maghnam, dan kitab Khulasatul Maghnam dan lain-lain. Ini ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Mbah Fauzan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pada saat itu tradisi meriwayatkan, tradisi pengijazahan itu sudah sangat luar biasa, sudah berjalan di kalangan pesantren. Dan tidak hanya itu, tapi yang dibaca ini kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ada Ihya, kemudian hizib-hizib ini juga diijazahkan Mbah Hashim kepada Kiai Raden Fauzan. Nah, ini yang menarik dari manuskrip ini adalah sebetulnya yang nulis ada KTP